Oke, mari kita gali lebih dalam sumber yang Anda bagikan kali ini. Kita lagi lihat ulasan video YouTube nih, soal tablet baru, itel Vista Tab 30 Pro. Yang langsung kelihatan menonjol, itu layarnya ya. Gede banget, tapi harganya katanya ramah kantong. Betul, sumbernya ini kan ngebahas tuntas ya. Iya, dari spesifikasi, fitur, terus performa, sampai isi kotak penjualannya juga dibahas. Lengkap pokoknya. Nah, tugas kita sekarang ini, menyaring poin-poin paling penting aja, biar Anda bisa nilai sendiri. Ini tablet pas nggak buat kebutuhan Anda, gitu. Siap, mulai dari mana kita? Langsung ke yang paling menarik aja ya. Layarnya itu loh, 13 inci Full HD+. Gede banget. Wah, 13 inci ya? Terus dipasangkan sama chip MediaTek Helio G99 Ultimate. Harganya kisaran 2 jutaan rupiah. G99 Ultimate di harga segitu, menarik. Ditambah lagi, RAM 28 GB, bisa diekspansi virtual, dan storage 256 GB UFS 2.2. Nah, UFS 2.2 ini kan lumayan ya kecepatannya buat harga segini. Iya, betul. Artinya buka aplikasi, mindahin data harusnya sih cukup gegas ya. Kedengarannya paket yang oke banget ya. Tentu saja, spesifikasi kayak gini jelas menempatkan dia di posisi yang unik ya. Kayaknya strategi itel jelas nih. Mereka kayaknya mau bilang, oke, budget terbatas, tapi butuh layar super gede, ini solusinya. Ukuran layar sama baterai jadi prioritas utama. Dibanding fitur kayak refresh rate tinggi atau charging ngebut gitu ya. Betul. Dan ada konektivitas 4G LTE juga, jadi nggak cuma ngandelin Wi-Fi. Baterainya juga, wow, 10.000 mAh. Gede banget. Gede banget itu. Dan penting juga, paketnya udah termasuk bonus keyboard case sama WPS Office pre-installed. Oke, kalau fisiknya gimana? Katanya bodinya metal campur polikarbonat ya? Iya, sumbernya bilang gitu, lumayan tipis, 7 mm. Tapi ya bobotnya berasa, sekitar 690 gram. Hampir 700 gram ya? Warnanya cuma satu, space gray. Nah, sekarang soal layarnya nih. Panel 13 inci, resolusi 1920 x 1200 pixel. Karakternya sih kayak IPS. Tapi refresh rate-nya standar ya, 60 Hz. Iya, 60 Hz aja. Jadi, ya cukuplah buat nonton, browsing. Tapi kalau buat scrolling super cepat, mungkin kerasa bedanya sama yang 90 Hz atau 120 Hz. Klaim kecerahannya 450 nits. Tapi di tes di sumbernya malah bisa dekat 600 nits. Udah ada auto brightness juga. Lumayan terang dong kalau gitu. Iya, cakupan warna sRGB-nya sekitar 88%. Cukup oke lah buat hiburan atau edit-edit ringan. Kamera sama suaranya gimana? Ada kamera depan kan ya? Ada 8 MP. Posisinya pas buat video call kalau tabletnya horizontal. Belakangnya 13 MP. Ada autofocus, bisa rekam video sampai 1440p 30 fps. Oh, lumayan tuh 1440p. Speakernya? Speakernya ada 2, meskipun kelihatannya ada 4 lubang gitu ya. Tapi kata ulasannya sih suaranya cukup mantep dan kenceng buat harganya. Oke. Jadi layar gede, baterai monster. Tapi otaknya gimana? Helio G99 Ultimate ini kuat nggak buat ngangkat layar segede itu? Nah, ini yang agak mengejutkan. Skor Antutu 10-nya disebut sekitar 370 ribuan. Oh, lumayan tinggi itu. Iya, buat main game nih, Aspal 9 lancar di 60 fps. Mobile Legends setting Ultra HD dapat 50-60 fps. PUBG Mobile juga stabil di 40 fps setting Balance Ultra. Wah, PUBG bisa segitu ya? Enak dong mainnya. Betul, bahkan Genshin Impact, game berat itu, di setting lowest 60 fps rata-ratanya masih dapat 37 fps. Ini bagus banget loh buat tablet 2 jutaan. Gak nyangka ya, Genshin masih bisa jalan lumayan. Iya, dan yang lebih menarik lagi soal suhunya. Pas main Genshin, suhu body katanya adem banget, cuma 32-34 derajat Celcius. Hah? Kok bisa? Mungkin karena bodinya lebar itu ya, jadi panasnya nyebar. Gyroscope hardware-nya juga katanya mulus, responsif, bagus buat game yang butuh sensor gerak. Sistem operasinya? Udah Android 14. Ada beberapa tambahan dari Itel, kayak asisten suara Ivana, itu basisnya ChatGPT. Terus ada fitur AI buat gambar atau bikin wallpaper. Play Store tentu ada. Oke, lengkap juga fiturnya. Terus baterai 10.000 mAh tadi, seberapa awet sih? Nah ini, ulasannya bilang luar biasa. Bayangin aja, putar video lokal offline bisa 24-25 jam. Serius?
Seharian penuh lebih? Iya, streaming YouTube atau TikTok sejam cuma habis 4-5%. Main Genshin setengah jam juga cuma kurang sekitar 5%. Irit banget buat layar segede itu. Gila, irit banget. Tapi pasti ada tapinya dong. Ngecasnya gimana? Lama pasti ya? Nah, itu dia catatannya. Charger bawaan kan cuma 10 watt, jadi ya lama. Butuh sekitar 6 jam dari nol sampai penuh. Waduh, 6 jam? Untungnya tablet ini udah support 18W, jadi kalau Anda punya charger yang lebih cepat, ya bisa lebih singkat waktunya. Catatan lain, buat Netflix, statusnya masih Widefine L3. Artinya kalau mau nonton HD, mesti download dulu. Streaming langsung cuma dapat SD. Oh, oke. Itu penting buat yang suka Netflixan. Terus layarnya? Layarnya disebut cuma nyaman ngerespon sentuhan 2 jari barengan. Jadi buat multitouch yang lebih kompleks mungkin kurang. Oke, dicatat. Terus jangan lupa bonusnya ya. Keyboard case itu udah termasuk. Betul. Keyboard 80 tombol, ada touchpad-nya juga. Bobotnya sekitar 615 gram. Bisa jadi stand juga. Lumayan nambah value. Harga resminya tadi berapa? Di sumber disebut Rp2.999.000. Tapi ada harga promo pas launching, disebutnya 28 Maret, 4 April 2025. Mungkin pas video dibuat ya. Jadi Rp2.849.000. Katanya bisa lebih murah lagi malah, plus bonus langganan WPS Pro bulanan. Jadi, kalau kita rangkum ya, kelebihannya, jelas layar super besar, performa sangat oke di kelasnya, RAM storage lega, baterainya super duper awet, ada 4G, dapat keyboard, harga kompetitif banget. Sementara kekurangannya, ya itu tadi, trade-off-nya. Charger bawaan lambat, layar cuma 60 Hz, Widefine L3, belum jelas soal jaminan update OS ke depan, sama input layar yang optimal cuma 2 jari. Kesimpulannya sih, Itel VistaTab 30 Pro ini kayaknya paket yang menarik banget ya kalau prioritas utama Anda itu layar seluas mungkin dengan budget seminim mungkin. Dia coba jadi perangkat serba bisa gitu. Buat kerja ringan pakai keyboard bawaan, nonton film, main game kasual. Kayaknya ini jawaban Itel buat pasar yang pengen tablet layar gede tapi murah. Iya. Dan ini mungkin jadi pertanyaan buat Anda renungkan ya. Dengan kelengkapan fitur segini, terutama layar gede dan baterai awet itu, di harga segitu kompromi mana yang paling bisa Anda terima? Misalnya layar 60 Hz atau charging yang lama itu. Dan apakah keyboard bawaannya yang menurut kebutuhan Anda sehari-hari udah cukup oke buat gantiin fungsi dasar laptop? Nah, itu perlu dipikirkan.